Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan ya, nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat istiqomah untuk mentadaburi Al-Qur'an. Salawat Amin. serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim Allahumma alaih. sholli. Semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi menjadi satu barisan yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali pagi ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat, tentunya dengan mengaji Al-Quran terlebih dahulu. Insya Allah kita sudah di halaman. Silakan teman-teman bisa diambil mushafnya. Kita buka mushaf kita masing-masing. Insya Allah kita sudah di halaman ke-46 Enam. ya. 46. Silakan kita siapkan mushafnya. Ucapkan selamat pagi kepada semuanya ya yang sudah hadir. Alhamdulillah, udah banyak ya yang nampak layar aja ya. Mohon izin saya sapa, ada Mbak Halimah, ada Ibu Nur Faidah, ada Pak Ato, Masya Allah. Saya kelupaan terus ini Pak Ato, mohon maaf. Ada Bu Emi, ada Mbak Zivana, ada Pak Rudi, ada Ustadz Adin, ada Bu Ari, ya, ada Mbak Yiyin sama Mas Iki, Masya Allah. Ada Pak Saiku, terus kemudian ada Bu Erika, ada Bu Ani, dan masih banyak lagi ya, mohon maaf tidak bisa saya spill satu-satu. Saya ucapkan selamat pagi ya, selamat memulai hari dengan terlebih dahulu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mentadaburi kitabnya ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Adin yang akan memimpin dan membimbing kita dalam membaca atau bertilawah Al-Quran pada pagi hari ini. Baik Ustadz, insya Allah sudah siap ya. Waktu dan layar kami persilahkan. Tafadhol. Oke, terima kasih Mas Rahman. Suara saya sudah jelas. Kamu Sudah tuh jelas. Ustadz agak putus-putus ya. Kalau sudah jelas bisa di oke. Cek sekarang sudah jelas. Iya, jelas. Yes, Alhamdulillah. yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat istiqamah. Sehingga mudah-mudahan nikmat ini terus Allah Ta'ala berikan dan tambahkan kepada kita. Wabil khusus hari ini kita mengawali hari dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi wasilah dimudahkan segala urusan kita, diberikan Amin. kesehatan, diangkat segala penyakit, dan dimudahkan oleh Allah mendapatkan rezeki yang halal dan berkah insya Allah. Amin. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan mengharap ridha Allah Ta'ala. Ala jami niyatina salihah Al-Fatihah. أعوذ بالله أعوذ من بالله الشيطان من الشيطان الرجيم الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين الدين
إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين رب رب اغفر اغفر لي لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين آمين. آمين. Akan memulai membaca di halaman 46. Seperti biasa saya baca kemudian nanti bisa diterukan. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. Silakan. وما وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين للظالمين من من أنصار أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي إن تبدوا تبدوا الصدقات الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. Baik, wa yukafiru runya, roknya tebal atau tipis? Tebal. Tebal. Kenapa? Dhamma. Kenapa mengangkat dhammah? Betul. Maka membacanya wa yukafiru kan? Baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, kalau yang terakhir khabir, tebal atau tipis? Tipis. Yes. Kenapa? Ada ya sukun. Karena sebelumnya ada ya dan kasroh dan kemudian ro sukun. Ya, maka membacanya dengan meringis. Khabir. Khabir. Ya, baik. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. Ingat bagaimana membaca nun sukun atau tanwin bertemu fa. Wa ma tum gigi nempel ke bibir. Tunfiqu wali anfu. Tunfiqu anfu. Coba sama-sama.
lihu Ada di belakang. anfu وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون. Jadi ketika nun sukun itu harus kembali ke tempatnya. Yastati'un. Un. Nah, يستطيعون. kenapa? Supaya ada tawasud. Sifat tawasud itu mengalir dengan sedikit. Yastati'un. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا Sudah nambah وما kalamnya. تنفقوا من خير فإن الله به عليم تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيها كتب قيمة وما يقومون إلا ذاته الشيطان الذين ينفقون الربا لا
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان لا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Jadi ketika sin ada tasydid maka dialifkan minal mas. Ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وأمره إلى الله إن عاد فأولئك أصحاب النار. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والله لا يحب كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. وآتوا الزكاة لهم عند ربهم خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
المؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن فإن لم تفعلوا تفعلوا فأذنوا فاعتدوا بحرب بحرب من الله ورسوله من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن وإن تبتم تبتم فلكم رؤوس أموالكم أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن وإن كان كان ذو ذو عسرة فنظرة فنظرة إلى ميسرة ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن وأن تصدقوا تصدقوا خير إن خير كنتم لكم تعلمون تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا واتقوا يوما يوما ترجعون إلى إلى الله الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم ثم توفى توفى كل كل نفس نفس ما ما كسبت كسبت وهم وهم لا لا يظلمون. يظلمون صدق الله العظيم. صدق صدق الله الله العظيم. العظيم. Sudah kita baca dua halaman seperti biasa. Monggo yang ingin disimak bacaannya, yang ingin lebih menyempurnakan kembali bacaannya, bisa apa namanya membaca. Ya, ini kalau nggak salah berdua ya Pak Saturu Sekhu. Assalamualaikum Bu Ari. Iya, Ustaz. Bu Ari sama? Suami saya, Pak Ato. Masya Allah. Iya, luar biasa ini beliau berdua ini pasangan yang insya Allah selalu istiqomah setiap pagi. Alhamdulillah. Pak Atonya di mana nih Pak Ato? Kok beda ruangan? Enggak satu ruangan, Ustaz. Hadapnya yang beda. Oh, ngadapnya beda. Masya Allah, ya iya baik. Oke, monggo Bu Ari dan Pak Ato bisa membaca di pergantian ya, di ayat ke 280 dan 281, dua ayat sebelum terakhir. Dimulai dari Bu Ari terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Masya Allah, sudah bagus sekali bacaannya. Kemudian sudah tahqiq ya. Lancar, alhamdulillah, barakallahu fiik Bu Ari. Selanjutnya Pak Ato, monggo, jangan sampai kalah sama Bu Ari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله Baik, ثم Pak Ato, mohon maaf tadi hinya agak panjang ya.
Jadi pendek saja. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Langsung disambung. Kemana ini? Atau jadi satu sama Bu Ari nggak apa-apa. Biar kelihatan bareng gitu. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم Bagus. توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Alhamdulillah. Tinggal dha-nya ya. Dha punya sifat rakhawah. Jadi harus dialirkan. Lamun. Yulamun. يظلمون. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah baik dan lancar makhraj sifatnya. Bagaimana nih Pak Atok dan Bu Ari? Setiap hari ini ngaji bareng, Masya Allah. Perasaannya gimana ini? Masya Allah, senang sekali Ustaz. Ini yang kami rindukan ya, bisa bareng-bareng belajar gitu, apalagi di awal waktu. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini putra-putrinya pada kemana nih? Ada Ustaz, Siap. sudah bangun, Oh, nggih, ikut ngaji juga. sudah dari musola ya, laki-laki tadi. Masya Allah, ini rumah yang berkah ini ya. Rumah yang disinari dengan Al-Quran. Insya Allah, Al-Quran akan menjadikan keluarganya keluarga Al-Quran. Masya Allah, putra-putrinya solih-solihah. Ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Insya Allah, Bapak Ibu, kalau di rumah kita sudah kita bacakan Al-Quran, kita sinari dengan Al-Quran, insya Allah, Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan di dalamnya, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Atok dan Bu Ari dari Gresik nggih. Dari Gresik betul? Surabaya Rungkut. Oh, Rungkut. Rungkut mana Pak Atok? Rungkut Lor. Rungkut Lor, alhamdulillah, masya Allah. Nanti kita ketemu kalau ada ngaji offline, nggih. Jadi insya Allah kita agendakan setiap bulan sekali kita ketemuan kopdar ngaji offline di Masjid Fatih Firdaus. Sudah Nggih. pernah Pak Atok ke Masjid Fatih Firdaus? Sudah pernah. Sudah pernah Bu Ari, Pak Atok? Sudah nggih. Alhamdulillah, masya Allah. Baik. Terima kasih. Insya Allah kita akan tadabur di dua ayat yang kita baca ya. Luar biasa. Kandungannya masih berkaitan dengan infak dan riba. Ya, apa sih riba itu? Riba itu azyadah fil mal, tambahan dalam uang. Diperoleh dengan dua cara, ya, baik dengan cara kita berhutang, ya, berhutang kemudian ada tambahan uang yang itu membebani hutang kita, ya. Maka sekarang kasusnya kan ada kereta Wus ya Mas Rama ya. Kereta yang cepat sekali itu, tapi punya hutangnya juga cepat sekali bunganya. Nah, itu yang kemudian bunganya saja sudah membebani rakyat ya dengan berapa ratus triliun. Nah, itu salah satu kenapa diharamkan riba ya. Maka prinsip hukumnya adalah setiap Allah mengharamkan, melarang pasti ada mudorotnya. Pasti ada kerugiannya. Maka orang yang berhutang kemudian ada riba, ya dia akan mendapatkan beban untuk membayar hutang plus membayar bunganya. Dan inilah sebab diharamkan riba. Karena hutang ya harus dibayar hutang pokoknya, tidak ada tambahan apapun begitu. Yang kedua, kalau kita nabung di bank kemudian sengaja menaruh uang itu agar berbunga begitu ya, supaya apa? Supaya uang kita bertambah dengan tanpa bekerja, dengan tanpa berusaha, maka uang itu kan dilipat gandakan sama bank. Ada salah satu bank itu yang memberikan tawaran sampai bunganya
7-10% gitu ya kalau uang itu ditaruh di situ ya. Berbeda dengan deposito ya. Kalau deposito kan jelas akadnya ya. Tapi kalau deposito itu kan uang kita digunakan untuk investasi, kemudian apa namanya, ada akad ya, ada timbal balik dan sebagainya. Tapi kalau bunga itu apa? Ya uang yang tidak jelas, yang kemudian itu diusahakan oleh bank itu supaya menambah tabungan kita. Nah, itu juga namanya riba yang tidak diperbolehkan. Seperti contohnya kasus dana haji. Dana haji itu konon uangnya yang miliaran ya, yang banyak itu diribakan. Ya itu kan tidak boleh ya. Supaya apa? Supaya dapat keuntungan sehingga kemudian uang itu dipakai ya. Allah alam apakah itu masih berlanjut atau tidak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu karena ini uang yang digunakan untuk ibadah ya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah yang kita baca ya, bahwasanya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas ya. Keadaan orang-orang yang berkaitan dengan riba, memakan uang riba adalah mereka bangkit dari kubur seperti orang yang kesurupan ya. Hidupnya tidak tenang dan hina ya. Jadi ini menunjukkan dua sifat. Yang pertama di dunia maupun nanti ketika dia dibangkitkan. Orang yang kena riba ya, kena pinjol, pinjaman online ya, itu adalah orang yang apa namanya, hidupnya tidak tenang gitu ya. Betul tidak ya? Kalau orang kena riba itu hidupnya tidak tenang. Betul. Ah, jadi apa namanya, ketakutan ya, kemudian dia khawatir nanti didatangi debt collector. Maka Allah Ta'ala sudah mengingatkan ya, sekali-kali jangan sampai kita punya pinjol, pinjaman online, pinjaman yang berbunga ya. Pinjaman yang apa? Pinjaman yang tanpa bunga ya, pinjam ke Mas Rama ya dengan akad tanpa bunga gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah terjerat riba ya, seperti orang yang kesurupan atau hidupnya tidak tenang begitu ya. Eh, Sebentar ini. Nanti pun ketika dibangkitkan ya, eh, dalam kondisi ya ya apa namanya, orang yang hidup apa namanya, ketika dibangkitkan ya dari kubur ya, seperti orang yang kesurupan setan ya. Jadi orang itu apa namanya, menunjukkan bahwasanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mereka melakukan riba? Karena mereka mengatakan inamal bai'u mithlul riba. Ya, jual beli itu sama dengan riba. Artinya apa? Ya riba itu ya termasuk dagang, riba itu termasuk jual beli. Artinya bukan hal yang bukan hal yang buruk, atau ya sama saja riba dengan jual beli itu sama gitu. Itu anggapan mereka. Ataupun apa namanya? Ya bisnis ya pasti ada riba gitu ya. Padahal Allah Ta'ala membedakan innamal bai'u wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, namun Allah mengharamkan riba. Ya. Jadi yang dihalalkan apa? Jual beli ketika ada saling menguntungkan, saling ridho. Tapi Allah mengharamkan riba. Kenapa? Karena di dalamnya ada kezaliman. Ya. Orang yang apa namanya, kena riba maka dia dizolimi. Ya. Oleh karena itu eh, Allah Ta'ala kemudian mengingatkan ya, bahwasanya eh, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, barang siapa yang sadar ya dan dapat hidayah dari Allah Ta'ala ya, fantaha falahu ma salaf, kemudian dia menyudahi, sudah berhenti dari riba itu ya, kemudian dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah ya, maka orang itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekarang orang yang hijrah ya, hijrah dari riba gitu ya. Maka orang-orang yang hijrah dari riba itu jangan khawatir,
Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan dia rezeki. Karena Allah lah yang menjamin rezekinya. Ya. Namun sebaliknya, wa man ada barang siapa yang sadar ada bahaya riba, kemudian dia masih melakukan riba tersebut, ya, faulaika ashabun nar, maka dia adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Khususnya siapa? Pelaku orang-orang yang mengenakan riba kepada orang lain. Ya. Orang-orang yang sengaja memberikan pinjaman dengan tambahan riba, itulah orang-orang yang Allah berikan neraka. Ya, kenapa? Karena dia sudah menyusahkan orang lain, menzalimi orang lain, ya. Seperti rentenir, ya. Rentenir ini memberikan pinjaman tapi dengan bunga, ya. Namun ada kasus-kasus yang lain yang itu dalam kondisi diperbolehkan. Artinya apa? Ada yang namanya, jadi jual beli ini tergantung akad, ya. Kalau akadnya itu dipinjami, ya, kemudian dalam sebuah lembaga ada administrasi, ya. Karena administrasi inilah yang kemudian untuk operasional apa namanya sebuah tempat itu, dan kemudian adminnya tidak terlalu besar, ya, dan kemudian orang yang meminjam itu ridho untuk bayar admin, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang tidak boleh adalah apa? Ribanya ini besar, ya. Kemudian menjadikan tujuan utama adalah ya memang dipinjami supaya dapat uang riba. Nah, ini yang salah, gitu ya. Kemudian yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, ya. Allah Ta'ala akan menghabisi orang-orang yang memakan riba. Namun sebaliknya, wa yurbis shadaqat, Allah Ta'ala akan memberikan kesuburan rezeki kepada siapa? Orang-orang yang bersedekah. Ya. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak menyukai, ya, setiap orang yang kafir, yang mengingkari dengan ajaran Allah ini tentang riba, athim, ya, kemudian dia adalah orang-orang yang berdosa, ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan ancaman keras bagi yang kembali ke riba, ya. Siapa yang kembali melakukan riba setelah tahu hukumnya, maka ia akan kekal di neraka, ya. Kemudian Allah memusnahkan keberkahan, ya. Apa yang dimaksud daripada dimusnahkan di situ? Keberkahan hartanya, ya. Mungkin rentenir itu dia kaya raya, ya. Namun hartanya tidak membuat dia bahagia, ya. Hartanya tidak menjadikan dia tenang hidupnya. Itu Allah Ta'ala menghapuskan, yang dihapus ini apa? Keberkahannya, ya. Namun sebaliknya, orang yang ahli sedekah, yang suka berinfak, ya, Allah akan justru memberikan keberkahan dalam hartanya, dalam melipat gandakan hartanya. Masih ingat kemarin berapa kali lipat Allah Ta'ala lipat gandakan harta yang disedekahkan? Berapa Bapak Ibu? 700 kali lipat, Ustaz. 100 kali lipat, bahkan tanpa batas, ya, atau unlimited, ya. Allah yudha'ifu liman yasha, ya. Bahkan Allah Ta'ala melipat gandakan bagi yang dikehendakinya. Artinya apa? Ini sebuah pilihan. Milih uang kita bertambah karena riba, atau milih uang kita bertambah karena sedekah. Maka sungguhnya yang harus kita pilih adalah kita pengen uang kita terus bertambah, saldo kita bertambah karena sedekah. Karena akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat orang yang dicintai oleh Allah siapa? Dan siapa yang dibenci oleh Allah? Allah membenci dan tidak mencintai orang yang kafir, yang tetap melakukan riba ini, dan dia melakukan dosa besar, yaitu terus-menerus, ya, masuk ke dalam riba. Kenapa? Karena dia sudah menikmati, ya. Artinya apa? Dia mudah dapat uang banyak dengan cara memberikan pinjaman yang mengandung riba. Bagi dia itu menjadi sebuah kemudahan untuk dapat uang banyak. Maka itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa namanya, kita lihat ke ayat berikutnya, ya.
di ayat 277 ya, bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan ya dan kemudian mengajarkan kepada kita ya bahwasanya di ayat ke-280 ya 280 wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, berkaitan dengan pinjaman ya, maka barang siapa yang berhutang ya kemudian dia susah membayar hutangnya, maka kita sebagai orang yang menghutangi itu apa? Berilah tangguh sampai dia punya uang ya. Disuruh oleh Allah apa? Untuk memberikan kemudahan untuk bayar hutang, bukan kemudian ya apa namanya mempersulit ya. Kenapa? Kan dalam hadis dikatakan orang yang menghutangi seseorang ya dia akan mendapatkan pahala selama orang itu belum melunasi hutangnya, atau selama orang yang menghutangi itu memberikan kemudahan untuk menyicil hutangnya itu. Masya Allah. Jadi justru kalau kita memberikan hutang kepada orang, terus kita memberikan kemudahan untuk dia apa namanya melunasi dengan tempo yang lama, kita dapat apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anta saddaqu khairun ya. Namun kalau kita menganggap hutang orang lain itu lunas ya sebagai sodakoh, itu yang lebih baik bagi kalian. Masya Allah. Gitu nggih. Jadi kalau kita sanggup dan kita apa namanya siap ya menghalalkan hutang orang kepada kita, justru kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah akan balas dengan berlipat-lipat rezeki dan Allah akan jadikan itu pahala sodakoh. Dan Allah tutup dengan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya maka takutlah kalian pada hari nanti dikembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini kita mendapatkan kezaliman, yakin nanti Allah pasti akan memberikan keadilan. Dunia memang tidak adil, tapi akhirat pasti adil, gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kita mendapatkan kezaliman, nanti Allah akan berikan keadilan ketika di akhirat. Begitu. Ada sebuah cerita seorang syekh yang dia telah memesan hotel ya untuk keluarganya di Riyadh ya dengan apa namanya biaya yang cukup mahal, tapi ternyata ketika datang ke hotel itu hotelnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan ya. Ada bekas asap rokok, kemudian fasilitasnya juga tidak sesuai ya. Maka syekh tersebut komplain terhadap penjaga hotel ya. Namun penjaga hotelnya menolak ya seperti ini. Akhirnya apa namanya penjaga hotel mengatakan ya inilah yang ada dalam hotel kami dan dia tidak mau mengganti rugi. Maka saya itu mengatakan mungkin sekarang ya saya mendapat ketidakadilan, tapi insya Allah nanti di akhirat Allah lah yang akan memberikan keadilan. Ya, jadi saya tersebut cukup mengatakan hal itu. Ya. Beliau sangat yakin meskipun di dunia ini dia dizalimi atau tidak adil, nanti Allah akan memberikan apa namanya keadilan baginya. Maka mengetahui hal itu, ada manajer hotel yang kenal dengan syekh tersebut, ya, akhirnya mencari syekh itu, cari syekh tersebut, ya. Kemudian minta maaf, ya. Karena apa? Karena sang pemilik hotel ini nggak mau karena kezaliman, ketidakadilan. Nanti di akhirat Allah pasti akan memberikan keadilan bagi kita. Oleh karena itu kita harus tawakal, kita harus sabar dan harus yakin kepada Allah ya. Karena Allah Ta'ala zat yang maha adil dan tidak pernah menzalimi hambanya. Kesimpulannya, bersyukur bagi kita yang meninggalkan riba, karena riba itu sangat apa namanya merugikan dan Allah akan menghapus keberkahan dari dana yang didapatkan dari riba. Kemudian mari terus kita istiqomah untuk infak ya. Setelah ini Mas Rama akan memberikan anjuran infak subuh.
Karena harta yang diinfakkan itu harta yang disuburkan oleh Allah, harta yang diberikan keberkahan dari Allah, ya. Dan kalaupun ada orang yang menghutangi kepada kita, maka mari kita berikan kemudahan baginya untuk mencicil dengan waktu yang lebih lama, begitu ya. Bahkan kalau kita menganggap itu lunas, itu menjadi pahala sedekah bagi kita. Dan terakhir ada doa yang Rasulullah ajarkan supaya lunas hutang. Kira-kira mau tahu doanya apa tidak ini ya? Bapak Ibu pengen doa lunas hutang? Mau Ustaz. Kok baru satu yang mau? Oh, Ustaz. Oh, Masya Allah, baik. Kalau banyak yang mau berarti ini banyak utang ini ya. Ya, jadi insya Allah ya kita semuanya ya punya cicilan gitu ya, punya tanggungan ya, Masya Allah. Ini hadis ini dari Imam Ali, dia mengatakan eh, ketika didatangi oleh seorang budak yang pengen membeli atau membebaskan dirinya, beliau meminta doa kepada Imam Ali. Kemudian Imam Ali mengatakan, saya diajari Rasulullah doa ini. Kalaupun punya hutang sebesar gunung, ya, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk melunasi hal tersebut. Doanya adalah Allahumma, sama-sama Allahumma Allahumma ikfini bihalalika Akfini bihalalika. ikfini bihalalika Ya halalika. an haramika Anha haramika. waghnini bifadlika Sifatika. amman siwaka. Jadi doa ini doa yang sering kita baca agar Allah memudahkan kita melunasi hutang. Ya Allah, cukupilah kami ya, atau cukupilah aku dengan hal-hal yang halal ya. Kemudian berikanlah kepadaku kecukupan sehingga aku tidak mencari harta yang haram darimu ya. Ini ada sebuah kisah nyata ya. Ada orang yang punya utang 100 juta. Kemudian dia merutinkan membaca doa ini. Ya, insya Allah diberikan tempo 1 bulan untuk membayar. Ya, dia rutin membaca doa ini. Ternyata ditunggu 1 bulan kok nggak ada keajaiban ya, nggak ada proyek yang cair, nggak ada tiba-tiba dapat warisan, nggak ada kemudian dapat rezeki. Dia tapi istiqomah terus membaca doa ini karena yakin ya Allah pasti tidak akan mengingkari janji. Dan ternyata di hari H ya dia ditelepon oleh teman yang menghutanginya, Masya Allah. Kemudian dia memohon maaf gitu ya, karena memang ya tidak bisa dan tidak punya uang untuk membayarnya. Tapi ternyata teman itu mengatakan apa? Insya Allah hutangmu sudah saya anggap lunas. Jadi temannya itu malah menganggap hutangnya lunas. Masya Allah. Artinya apa? Ini bukti dari doa tersebut. Bisa jadi Allah melunasi hutang kita justru dari orang yang memberikan hutang kepada kita. Maka ini sudah ada buktinya ya. Kita istiqomahkan ya. Sampai kapan kita baca doa ini Ustadz? Sampai lunas semua hutang-hutang kita. Gitu ya. Kalau belum lunas terus baca terus ya. Insya Allah Allah akan ijabahi, Allah akan mudahkan, dan ya mudah-mudahan kita semuanya Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam melunasi hutang-hutang kita, semua cicilan-cicilan kita, sehingga insya Allah Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam rezeki kita. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Saya kembalikan kepada Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ngapunten Ustadz, ada 2 pertanyaan ini di kolom chat itu. Apa berkenan dijawab singkat saja? Yang Apakah pertama Ustadz, arisan, apakah arisan dikategorikan riba ya? Ini pertanyaan bagus. Arisan itu kalau kita lihat dari sumber hukumnya adalah sebuah pinjaman. Ya, sebuah pinjaman. Kenapa?
Karena kalau kita dapat arisan, sementara kita ini belum memiliki uang yang penuh, ya, dengan uang itu dan masih ada uang orang-orang yang lain, ya. Dan belum tentu kita diberikan oleh Allah hidup, ya, ketika nanti kita bisa memenuhi eh, apa namanya uang orang lain, begitu ya. Maka sebagian ulama mengatakan arisan itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena uang yang didapatkan adalah uang pinjaman, bukan uang kita sepenuhnya. Nah, lah kita kan nggak mau nanti pas apa namanya waktunya orang lain, ya kita tidak bisa membayar atau ada apa-apa sehingga kita masih punya tanggungan atau hutang kepada orang itu. Ya. Maka kalau saya pribadi mungkin lebih baiknya tidak usah ikut arisan, gitu ya. Apalagi arisan-arisan yang kemudian ada embel-embel ribanya, ya, atau ada embel-embel, ya misal eh, dengan nama uang admin atau uang, ya kalau uang adminnya sedikit nggak apa-apa untuk yang memegang dengan kehalalan, ya, dengan keridoan, tapi kalau uang adminnya itu banyak memberatkan, nah itu yang tidak boleh, gitu ya. Yang kedua adalah Ibu Mary dari Malang, ya, ahlan wa sahlan, ya. Izin bertanya, kalau sharing profit bagaimana? Kita tahu jelas kerja dan pembagian keuntungannya. Sebagai investor kita tidak bekerja, Ustadz hanya memberikan modal, ya. Boleh, ya. Ini namanya passive income, ya. Karena akadnya dalam bahasa dalam Islam namanya mudharabah dan musyarakah, ya. Jadi kita sharing profit, bukan hanya sharing untung, tapi ya juga sharing kerugian, gitu ya. Artinya untungnya tidak flat, tidak sebesar itu, karena yang namanya eh, bisnis itu ada untung, ada rugi. Maka kalau kita ridho dengan kesepakatan itu, ya, jadi bisa dapatnya 5% atau 3% dan itu kita ridho, ya maka tidak apa-apa yang namanya sharing profit tersebut. Justru itu yang diperbolehkan untuk saling membantu, yang punya bisnis tapi nggak punya modal, kita bantu dengan modalnya. Dan yang punya modal dibantu dengan sharing profitnya. Insya Allah itu halal. Begitu Mas Rama. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Terima kasih. Oke, baik teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutkan sesi tanya jawabnya ya di media yang lain, yang di grup WA ya. Kita batasi saja ya. Mungkin satu hari dua pertanyaan ya. Jadi siapkan pertanyaan jika misalnya ingin bertanya. Oke, terima kasih Ustaz. Tafadhol. Oke, selanjutnya teman-teman kita rutinkan ya hari ini mengawali hari setelah membaca Al-Quran ya, bertilawah dan mentadabburi maknanya, kita minum BP teman-teman. Ya, tunjukkan BP-nya teman-teman. Oke, terima kasih. Yuk kita minum bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan membaca doanya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah minuman BP yang berasal dari lebah hewan yang Engkau sebutkan manfaatnya dalam Al-Quran yang akan kami minum ini menjadi minuman yang membawa kesehatan dan kekuatan untuk membaca Al-Quran dan beribadah kepadamu. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mensiarkan minuman bermanfaat ini sebagai solusi kesehatan, rezeki, dan menjadikan kami lebih taat kepadamu. Amin. Yuk kita minum bersama-sama. Hmm. Alhamdulillah ya, segar sekali. Oke, selanjutnya teman-teman ya kita sempurnakan ikhtiar pada pagi hari ini ya agar rezeki kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Kita suburkan ya rezeki kita ya dengan bersedekah subuh ya. Silakan teman-teman bisa QR, scan QR list di apa namanya di grup WA yang sudah saya share ya, atau teman-teman bisa ya juga ya, di apa namanya rekening ya.
Bank BSI di nomor rekening 123 100 106 atas nama Masjid Fatih Firdaus Sidoarjo. Ya, insya Allah Allah lancarkan rezeki kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Ya, silakan teman-teman bisa hari ini disempurnakan dengan bersedekah subuh. Oke, saya tunggu. Ya, saya berikan kesempatan untuk bersedekah subuh atau bisa lihat QR list-nya ya di sini. Oke, 123 bisa di screenshot ya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman yang sudah eh, meminum BP dan juga bersedekah subuh. Saya doakan semoga Allah berkahi ya rezeki kita pada hari ini ya. Ya, hikmah yang kita bisa ambil dari pelajaran kita, tadabbur Al-Quran kita hari ini tentang bahaya riba ya. Riba itu ternyata ngeri banget ya. Kita semoga ya kita keluarga kita dijauhkan dari dosa riba ya atau hal-hal yang berkaitan dengan riba ya. Yang pun yang sudah terlanjur ya ada pinjaman yang itu mengandung riba, semoga Allah selesaikan ya. Semoga Allah mudahkan dalam hal menyelesaikannya ya. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan pada hari ini. Kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adi, terima kasih Mas Rama, baru dipemuli semuanya. Sampai Kasih jumpa di Mas Angga. Baitullah. Amin, 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 ya rabbal alamin.